Cerita dimulai di mana terlihat seorang anak laki-laki bernama Gabimaru, yang sebentar lagi akan dieksekusi. Sang Algojo menyiapkan pedangnya, menebas leher Gabimaru berulang kali. Namun pedangnya berakhir patah, mengejutkan para petinggi. Why is it that I can't die? Or rather, that I won't die? Gabimaru kembali ke sel penjara, di mana kita mengetahui bahwa Gabimaru telah dilatih menjadi shinobi sejak dia masih kecil. Mengembangkan tubuh manusia super, hasil dari latihannya. Terlihat seorang wanita bernama Sagiri mulai mencatat semua kejadian tentang Gabimaru. Dan melihat bahwa mematahkan sebuah pedang dengan tubuhnya adalah hal sederhana bagi seorang shinobi. Gabimaru membenarkannya, mengatakan seorang samurai lemah tidak akan bisa menyakitinya. Keesokan harinya, Lord memerintahkan Algojo untuk membakar Gabimaru di tiang. Mereka membakarnya, menyelimuti tubuhnya dengan api. Tapi kemudian, mereka melihat mata Gabimaru menyala di dalam api, dan sang Lord menjadi frustasi. Gabimaru kembali ke selnya tanpa terluka. Tetapi dia mengaku tidak berusaha melawan, benar-benar ingin agar mereka membunuhnya. Sagiri menjelaskan bahwa dia ditugaskan ke sini untuk menuliskan kehidupan Gabimaru. Gabimaru menyatakan bahwa dia tidak mengenal orang tuanya, tetapi dia pernah mendengar bahwa orang tuanya telah dibunuh oleh kepala desanya sendiri saat dia masih bayi. Dia mengaku tidak punya mimpi, karena seorang shinobi hanya hidup untuk membunuh, sesuai yang diperintahkan. Dan kita mengetahui bahwa Gabimaru tertangkap karena teman-temannya telah mengkhianatinya. Karena Gabimaru ingin pergi meninggalkan desa. Gabimaru menduga kepala desanya yang merencanakan itu semua, karena mereka tidak mengizinkan siapapun untuk pergi dari desa. Keesokan harinya, Lord memerintahkan anak buahnya untuk merobek tubuh Gabimaru dengan kerbau. Mereka mengikatkan kaki Gabimaru di dua kerbau yang berlawanan arah, tetapi dia dengan mudah mengungguli kekuatan kerbau dengan kakinya, hingga kerbau itu kelelahan. Sagiri mendatanginya, mengatakan bahwa Gabimaru nampak menolak untuk dieksekusi. Dan bertanya mengapa Gabimaru ingin meninggalkan desa. Gabimaru mengaku bahwa dia adalah shinobi terbaik di desanya. Mendapat pengakuan dari kepala desa, dan bahkan menikahi putrinya. Namun, Gabimaru mengatakan bahwa dia muak dengan kelakuan istrinya yang naif, sehingga Gabimaru pun mengatakan kepada kepala desanya bahwa dia ingin meninggalkan desa. Dan itulah sebab mengapa Gabimaru berakhir di tempat ini. Malam harinya, seorang pengawal memperingatkan Sagiri tentang Gabimaru. Mengatakan bahwa Gabimaru adalah Hollow Man atau manusia hampa yang membunuh 20 orang sekaligus sebelum dia ditangkap. Namun Sagiri bertanya jika Gabimaru memang manusia hampa, mengapa dia mau bertarung sekuat tenaga hingga membunuh 20 orang. Di sel penjara, kita mengetahui bahwa Gabimaru sebenarnya memang tidak ingin dieksekusi. Tapi dia memutuskan untuk menyerah esok hari. Keesokan harinya, Gabimaru direndam di dalam minyak yang sangat panas. Tapi entah bagaimana lagi-lagi dia bisa bertahan. Dia berpikir dia seharusnya sudah tidak memiliki hubungan apapun di dunia ini lagi. Bingung mengapa dia tidak bisa mati. Sang Lord ketakutan, ingin semuanya segera berakhir. Sagiri pun memberitahu bahwa persiapan eksekusi telah selesai. Mereka mengawal Gabimaru melewati sebuah terowongan. Dan Sang Lord tertawa, senang Gabimaru akhirnya akan mati. Dia dibawa ke sebuah ruangan, di mana terlihat Sagiri yang sudah menunggunya. Sang Lord mengungkapkan bahwa Sagiri adalah seorang penguji pedang dan Algojo dari klan Yamada. Menjelaskan bahwa Sagiri mampu memenggal kepala Gabimaru dengan satu tebasan. Gabimaru mulai membayangkan Sagiri memotong kepalanya, menyadari bahwa Sagiri adalah seorang ahli pedang yang sebenarnya. Gabimaru langsung menghancurkan borgolnya, dan Sagiri pun mencoba menghabisinya. Tapi dia menghindari tebasan Sagiri. Gabimaru terkejut melihat lehernya teriris, dan Sagiri terus menyerangnya. Sagiri tahu bahwa Gabimaru berbohong tentang istrinya. Menjelaskan bahwa Gabimaru sebenarnya sangat mencintai istrinya. Dan itulah sebab mengapa Gabimaru tidak membiarkan dirinya dieksekusi. Gabimaru juga menyadarinya, mengingat waktu yang telah dia habiskan bersama istrinya, yang membuatnya menjadi lembut dan tenang. We should always do our best to live ordinary lives, so we can be like normal people. Dia pun mengambil sebuah pedang, menggunakannya untuk melawan Sagiri. Sagiri bertanya mengapa Gabimaru berbohong pada dirinya sendiri. Gabimaru menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang dunia tempat dia tinggal. Dan mengakui bahwa dirinya hampa. Flashback ke belakang, kita melihat istrinya mengatakan pada Gabimaru bahwa dia tidaklah hampa. Memeluknya,
dan memanggilnya orang baik karena hanya Gabimarulah satu-satunya orang yang tidak jijik melihat wajahnya. Kita mengetahui bahwa di desa mereka, laki-laki diperlakukan sebagai tentara, sementara wanita hanya dijadikan alat untuk melahirkan anak. Kepala desa ingin putrinya mengingat hal itu, sehingga dia pun membakar wajah putrinya agar dia berhenti mencoba hidup seperti wanita biasa. Tapi dia mengatakan pada Gabimaru bahwa hati seseorang tidak akan mati semudah itu, dan dia pun mencium Gabimaru. Gabimaru ingin berhenti dari dunia pershinobian, dan menjalani kehidupan yang tenang bersama istrinya. Dia pun memberitahu kepala desa tentang keinginannya, yang merupakan alasan mengapa dia akhirnya dikhianati. Kembali ke ruang basement, mereka berdua bertarung. Gabimaru mengungguli Sagiri yang kesulitan menangkis serangannya. Dia berkata dirinya tidak akan pernah bisa hidup seperti manusia normal, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Tapi Sagiri menyangkalnya, menunjukkan surat pengampunan yang akan menghapus semua kejahatan Gabimaru, dan memberinya perlindungan dari Shogun secara langsung. Tetapi dengan satu syarat, yaitu Gabimaru harus pergi ke Underworld. Hal ini membuat Gabimaru bingung, sehingga Sagiri memberitahunya tentang sebuah pulau bernama Shinsenkyo yang baru-baru ini ditemukan para warga. Konon katanya terdapat ramuan keabadian yang bisa ditemukan di tanah itu. Sehingga Shogun pun mengirim tim pencari untuk menemukan ramuan itu. Tetapi suatu malam, sebuah perahu yang dipenuhi dengan bunga mulai berlabuh. Namun setelah diselidiki, terlihat seorang pria terbaring di atas kumpulan bunga-bunga itu. Sang Shogun mengetahui hal ini, sehingga dia pun memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan para penjahat. Melihat bahwa para penjahat bisa dikorbankan sebagai pasukan berani mati di pulau itu, untuk membawa kembali ramuan keabadian, dan akan menghapus seluruh riwayat kriminal mereka apabila mereka berhasil. Sagiri mengungkapkan bahwa dia datang untuk mencari partisipan misi itu. Melihat Gabimaru memiliki potensi, dia memberitahu Gabimaru bahwa istrinya sedang menunggunya di desa. Dan satu-satunya cara agar Gabimaru bisa berkumpul kembali dengannya lagi adalah dengan bergabung di ekspedisi itu. Sang Lord masih menginginkan Gabimaru mati, memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Namun Gabimaru mulai menggunakan ninjutsunya, melepaskan kobaran api dari tubuhnya. Ninpo Ascetic Blaze. Membunuh semua penjaga di ruangan itu. Sang Lord berlutut, dan Gabimaru setuju untuk bergabung di ekspedisi itu. Bertekad untuk membawa pulang ramuan keabadian dan kembali hidup-hidup. Sagiri mengingat kembali saat dia menyaksikan ayahnya melakukan eksekusi dengan sangat sempurna, sehingga bahkan korbannya tidak menyadari lehernya telah terpenggal. Mulai saat itu, Sagiri terus berlatih untuk bisa meniru gerakan ayahnya. Dan saat tiba waktunya Sagiri melakukan eksekusi, dia berhasil melakukannya dengan baik. Namun arwah orang-orang yang telah dia bunuh terus terbayang dan menghantuinya. Seorang pria bernama Aizen melihat bahwa terdapat keraguan dan ketakutan dalam teknik berpedang Sagiri, yang membuat arwah orang-orang menderita karena kematiannya terasa menyakitkan. Dia menyuruh Sagiri untuk melihat pedangnya, sambil menyatakan bahwa kebenaran akan terungkap di bilah pedangnya. Fear makes my sword heavy, so the condemned are forced to die in pain, which makes the blade heavier still. What should I do? How can I eliminate every trace of fear and doubt from my heart? Like my father did. Perhaps, if I had a target who deserved no mercy. Di camp persiapan sebelum berangkat, Sagiri mulai menutup mata Gabimaru. Menyuruh Gabimaru untuk bergabung dengan penjahat lainnya. Para penjahat diberitahu bahwa Shogun sedang duduk di hadapan mereka. Mereka semua diberi perintah untuk melakukan ekspedisi ke Pulau Shinsenkyo dan kembali dengan membawa ramuan keabadian. Menjanjikan pengampunan kepada para penjahat yang berhasil membawanya pulang. Suasana seketika berubah, di mana para penjahat menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan kebebasan mereka. Panitia mulai menceritakan tentang pulau itu, namun para penjahat memotong penjelasannya. Dan menyatakan bahwa hal itu terdengar seperti dongeng. Para penjahat diperintahkan untuk melepas topeng mereka. Dan mereka melihat sebuah mayat dengan bunga mekar yang keluar dari tubuhnya. Ternyata pria itu berhasil kembali hidup-hidup dari ekspedisi, namun benjolan mulai tumbuh di sekujur tubuhnya, dan mulai mekar keesokan harinya. Para penjahat mulai ragu, tidak ingin mempertaruhkan nyawa mereka dalam ekspedisi itu.
Seorang lord mengingatkan bahwa mereka semua telah dijatuhi hukuman mati, sehingga pergi ke pulau itu seharusnya adalah tawaran yang sangat dermawan dari shogun. Seorang penjahat bernama Nurugai melihat bahwa para lord sama sekali tidak mengetahui apa-apa tentang pulau itu. Dan dia bertanya apakah ramuan itu benar-benar ada di pulau itu. Lord menjelaskan bahwa mereka bebas untuk menolak, karena ini adalah misi sukarela dan tanpa paksaan. Salah satu penjahat pun mencoba pergi, namun saat itu juga, dia langsung dieksekusi. Lord kemudian menjelaskan bahwa klan Yamada akan menjadi pengawas mereka saat berada di pulau itu. Jadi jika para penjahat mencoba membelot, mereka akan langsung dibunuh di tempat. Lord memperingatkan para penjahat untuk tidak melakukan hal aneh, dan menambahkan bahwa jika pengawas mereka mati entah karena alasan apapun, mereka akan dieksekusi. Sang shogun mulai berbisik ke telinga Lord. Dan Lord itu pun mengumumkan bahwa jumlah mereka harus dikurangi sebelum pergi ke pulau Shinsenkyo, karena sarana dan prasarana mereka tidak cukup untuk semua penjahat yang ada. Para penjahat bingung, tapi seorang pria bernama Chobei mulai mengejek mereka idiot, sambil mencekik penjahat lain sampai mati. Dia menunjukkan bahwa para lord hanya diam menonton, sehingga dia pun menyimpulkan bahwa para lord ingin agar mereka saling membunuh. Lord membenarkannya, sehingga mereka pun mulai saling membunuh. Sang shogun menyaksikannya dengan bahagia, tetapi Lord berpikir itu hanyalah kekerasan yang tidak ada gunanya. Shogun kemudian bertanya siapa penjahat yang memiliki skill paling hebat. Lord menyebutkan 10 nama penjahat terbaik. That man is one of them. Despite his young age, he's an impressive specimen who established and led a bandit village deep in the mountains of Iyo. That massive fellow is rumored to eat bears head first. They say that neither sword nor spear can harm him. That's Blade Dragon, the master swordsman who is unparalleled in 8 provinces. That woman there is a Kunoichi. Last year she participated in the invasion of Sagiwa Castle and single-handedly neutralized every last retainer inside. Mengungkapkan yang paling menonjol yaitu Gabimaru. Mereka mulai mengamati Gabimaru, tetapi Gabimaru nampak tidak bergerak sama sekali, karena tidak ada seorang pun yang menyerangnya. Aizen menyadari bahwa situasi ini membuat Sagiri kewalahan, menjelaskan bahwa situasinya akan lebih brutal lagi saat tiba di pulau itu. Dia mempertanyakan kapabilitas Sagiri, berpikir Sagiri tidak cocok untuk pekerjaan ini. Aizen menyarankan agar Sagiri sebaiknya tetap tinggal dengan tenang di rumahnya. Sagiri pun mengatakan bahwa dia pasti akan melakukannya jika dia bisa. Flashback, terlihat Sagiri lari dari anak-anak pembuli, di mana mereka mengolok-olok keluarga Sagiri karena keluarganya yang mencari nafkah dari kematian orang lain. Suatu hari, Sagiri mengambil sebuah pedang, dan melihat pantulan dari pedang itu, yang membuatnya mampu melihat arwah yang menghantuinya. Kemudian, beberapa penjahat berpikir untuk melarikan diri. Mereka pun menyerang Sagiri, melihatnya sebagai target yang mudah. Aizen bertanya apakah Sagiri bisa mengatasinya. Sagiri telah menerima takdirnya sebagai Algojo, dan dia dengan mudah menghabisi para penjahat itu. Dia mulai merasa dihantui oleh korbannya lagi, tapi roh-roh itu mulai menghilang saat Gabimaru mengatakan bahwa membunuh orang memang tidak baik. Gabimaru bertanya apakah ada cara lain untuk bisa pergi ke ekspedisi itu. Karena tidak semua penjahat ingin membunuh orang lain. Sang Lord mengancam Gabimaru, menyuruhnya untuk menjaga lidahnya, dan memerintahkan seorang penjahat untuk menyerangnya. Pria itu mengambil sebuah batu, dan melemparkannya ke Gabimaru. Tetapi Gabimaru dengan mudah menghindarinya. Gabimaru mencoba menenangkannya, tapi dia menolak. Gabimaru pun tidak punya pilihan selain membunuhnya, karena dia harus bertahan hidup. Gabimaru mendekat, mengungkapkan akan merasa terbebani. Man, this sucks. Dan dia pun mulai menghabisi para penjahat dengan sangat brutal. The Hollow. Yang bahkan membuat Shogun tercengang melihatnya. Sagiri melihat bayangan Gabimaru dari pedangnya.
dan melihat arwah yang tak terhitung jumlahnya di sekeliling Gabimaru. Namun, arwah-arwah gentayangan itu tidak mengganggunya. Hal ini membuat Sagiri menyadari bahwa yang dia butuhkan bukanlah menghilangkan rasa takut dan keraguannya, melainkan adalah kekuatan yang besar untuk menanggung beban kehidupan yang telah direnggutnya. Para Lord akhirnya menghentikan seleksinya, memberitahu bahwa penjahat yang tersisa yang akan berangkat untuk ekspedisi. Terlihat bahwa 10 penjahat yang tersisa adalah penjahat yang sama yang disebutkan sebelumnya oleh Sang Lord, yaitu penjahat yang memiliki skill tempur yang luar biasa. So 10 criminals in total, and a group of executioners. Each of you will be accompanied on this perilous journey by an Osaiman of the Yamada clan. Mereka semua menaiki sebuah kapal, dan akhirnya tiba di pulau itu. Gabimaru mengingat kembali saat kepala desanya ditusuk oleh belasan tombak. Tapi dia masih berdiri kokoh, menunjukkan keabadiannya. Dan itu tampaknya karena suatu obat yang ia dapat dari sebuah pulau di seberang laut. Mereka tiba di pulau Shinsenkyo, di mana Gabimaru memberitahu Sagiri bahwa ramuan keabadian itu memang nyata. Tetapi dia tidak yakin apakah mereka akan menemukannya di pulau ini. Mereka mulai menjelajahi pulau, dan Sagiri melihat betapa indahnya tempat itu. Namun, Gabimaru menganggapnya menyeramkan. Mengatakan mereka tidak tahu bahaya apa yang ada di dalam pulau ini. Dia melepaskan ikatannya, dan Sagiri mengatakan bahwa Gabimaru tidak diizinkan untuk melakukan itu. Gabimaru menyuruh Sagiri untuk mengabaikan aturannya, menjelaskan bahwa mereka hanya memiliki sebuah gambar aneh sebagai petunjuk. Dan makanan mereka bahkan hanya cukup untuk 3 hari. Namun, Sagiri mengancam akan membunuh Gabimaru, dan menyuruh untuk mengikat kembali tangannya. Menjelaskan bahwa mereka bukanlah teman. Yang saat ini dia bertugas sebagai algojonya. Gabimaru pun dengan berat hati menurutinya. Namun saat Sagiri mengikat tangannya, dia tiba-tiba dihantam oleh sebuah bola baja raksasa. Bolanya kembali ke seorang penjahat bernama Keyun, mengira bahwa dia baru saja menghabisi mangsanya. Tetapi Gabimaru langsung bangkit, menekuk lehernya, mengatakan lehernya hanya terkilir. Sagiri menjelaskan Keyun adalah seorang prajurit biksu, yang suka mencuri senjata para prajurit yang telah dibunuhnya. Gabimaru menunjukkan bahwa tangan Keyun tidak terikat. Sagiri pun menanyakan hal itu pada algojo Keyun, yang bernama Kisho. Kisho mengatakan bahwa dia bisa mengikat tangannya lagi saat di perjalanan pulang. Mengungkapkan alasan mengapa Sagiri adalah algojo peringkat terendah karena dia terlalu kaku. Keyun menunjukkan senjatanya yang lain, ingin mengujinya pada Gabimaru. Gabimaru tidak ingin membuang waktu untuk bertarung, mengatakan bahwa penjahat lain akan mendahului mereka. Tetapi Keyun mengatakan bahwa karena mereka tidak memiliki petunjuk tentang ramuan itu, dia lebih baik menyingkirkan penjahat lain, dan kemudian memiliki banyak waktu untuk mencari ramuan itu sendirian. Gabimaru pun menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain bertarung. Keyun mulai menerjangnya, tapi Sagiri menyuruh untuk mengikat tangannya. Keyun menghantam kepala Gabimaru, tapi pentungannya hancur berkeping-keping. Dia pun mengeluarkan senjata lain untuk menyerang Gabimaru, yang sedang mengikat tangannya sambil menahan serangan. Menghancurkan semua senjata Keyun. Keyun menusukkan tombaknya, dan akhirnya Gabimaru selesai mengikat tangannya. Gabimaru langsung mematahkan tombak itu, melempar Keyun ke udara. Dan saat senjatanya jatuh, Gabimaru menendang sebuah tombak ke arah Keyun. Menusuk tepat menembus jantungnya. Sagiri berpikir Gabimaru berhasil mengalahkannya dengan satu serangan. Tapi Keyun bangkit kembali, mengatakan pertarungan baru saja dimulai. Namun, dia dengan mudah dihabisi oleh Gabimaru dengan menggunakan senjatanya sendiri. Gabimaru ingin melanjutkan misi mereka, tetapi Kisho memenggal kepala Keyun dan kembali ke kapal. Well then, I suppose I should head back now. Gabimaru bertanya apakah dia ingin bertarung. Tapi Kisho mengatakan dia hanya melakukan pekerjaannya dan tidak memihak pada siapapun. Bahkan mengatakan bahwa dirinya beruntung karena bisa keluar dari pulau ini secepat itu. Mengingatkan Sagiri bahwa dia akan menghadapi penjahat berbahaya. Kisho kemudian memberitahu bahwa penjahat lain juga melanggar aturan. Dan memprediksi mereka akan terus saling membunuh hingga hanya ada satu yang tersisa. Di tempat lain, terlihat Aizen sedang mengikat perahunya di pohon. Namun seorang penjahat bernama Rokurota merasa lapar dan tiba-tiba menyerangnya. Dia mencoba membela diri. Tetapi pedangnya hancur, dan dia akhirnya dimakan hidup-hidup oleh Rokurota. Beberapa penjahat lainnya pun menemui ajal mereka, di mana Kisho menjelaskan bahwa akan semakin banyak orang yang dikirim ke pulau ini.
mengungkapkan bahwa Shogun telah merekrut orang-orang dari desa Gabimaru dan juga dari klan Yamada. Sebelum pergi, Kisho memperingatkan Sagiri untuk tidak membiarkan kewaspadaannya menurun. Dan Sagiri pun mulai penasaran dengan sifat Gabimaru yang sebenarnya. Pada saat itu, Gabimaru tiba-tiba menyerang. Tetapi Sagiri berhasil mendorongnya mundur. I knew it. I can see his true nature. Gabimaru mengingat kembali saat kepala desa membunuh orang tuanya, yaitu karena mereka ingin meninggalkan desa. Kepala desa mengajarkan Gabimaru bahwa emosi membuat seseorang menjadi lemah. Dan Gabimaru tidak akan bisa melindungi siapapun kecuali dia kuat. Dia bertukar serangan dengan Sagiri sambil memikirkannya. Dan Sagiri memberitahu bahwa Gabimaru telah melanggar aturan. Tapi Gabimaru mengatakan dia harus menemukan ramuan itu sebelum shinobi lain dari desanya tiba. Menganggap Sagiri sebagai penghalang. Dia terus menyerang Sagiri, yang sedang berpikir bahwa Gabimaru harus segera dieksekusi. Tapi Sagiri merasa ragu-ragu, dan terlihat bahwa Gabimaru juga merasakan hal yang sama. Tidak mengerti mengapa dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuh Sagiri. Gabimaru mengingat nasihat istrinya yang menyuruhnya untuk mengikuti kata hatinya. Di mana Gabimaru sebenarnya mulai merasakan emosi di hatinya sejak bertemu dengan istrinya. Yang karena emosi itulah yang membuat misinya gagal. Gabimaru melihat sebuah celah, tapi dia terhenti sebelum melancarkan serangan terakhirnya. Dia pun terpaksa mundur. Gabimaru melihat perasaannya ini sebagai kelemahan. Berpikir dia tidak akan mampu bertahan hidup di pulau ini jika terus begini. Dia pun melanjutkan serangannya, sambil memikirkan nasihat kepala desa, yang membuat hati Gabimaru hampa kembali. Dia mematahkan pedang Sagiri, dan berniat akan membelah Sagiri menjadi dua. Tapi Sagiri menggunakan sarung pedangnya untuk menangkis. Gabimaru memojokkan Sagiri, siap untuk menghunuskan pedangnya. I feel nothing. I am Gabimaru the Hollow. I've killed so many people, it's boring now. So what's one more kill going to do? It's all the same to me. That's the way I was raised. If you're weak, you can't protect anything. Feelings are useless. Now die. There's no doubt. This man is dangerous. Even so. Tapi dia tidak kuasa untuk menghabisinya. Mengakui dia masih memiliki perasaan di hatinya. Dan dia mulai menangis, berpikir dia telah menjadi shinobi yang lemah. Sagiri mengatakan bahwa itu bukan kelemahan, melainkan itu adalah pusat kekuatan. Karena Sagiri percaya bahwa tidak melarikan diri dari emosi itulah yang disebut sebagai kekuatan. Sagiri memutuskan untuk memaafkan tindakan Gabimaru, ingin melihat Gabimaru menghadapi emosinya dan merebut kembali kehidupannya. Dan mengatakan bahwa Gabimaru bukan lagi dirinya yang dulu. Sementara itu, seorang penjahat bernama Tamiya menyadari tangannya telah disengat oleh seekor kupu-kupu. Dan dia ingat apa yang terjadi pada pria bunga itu. Dia pun dengan cepat memotong tangannya, dan membunuh serangga itu. Algojonya bernama Fuchi bingung melihatnya, namun Tamiya menunjukkan bahwa kupu-kupu itu memiliki wajah seperti manusia, dan mengatakan bahwa hewan itu bukan dari dunia. Pada saat itu juga, tangannya yang terputus berubah menjadi bunga. Dan semakin banyak monster aneh dan mengerikan muncul di sekitar mereka. Very interesting. Sementara itu, Gabimaru dan Sagiri juga terkepung, di mana seekor monster ikan berdiri di depan mereka. Gabimaru pun menyuruh Sagiri mundur, bersiap menghadapi monster itu. Flashback, terlihat bahwa Tamiya adalah seorang pendekar pedang yang memiliki skill luar biasa. Dan dia setuju untuk menjadi pengawal seorang lord. Suatu hari, dia sedang minum bersama lord, tapi dia mendengar sebuah komentar yang membuatnya kesal. Dia pun akhirnya menghancurkan gerbang rumah lord, dan membunuhnya. Membuat seluruh klan memburunya, sehingga dia pun ditangkap. Sebelumnya, terlihat Tamiya bersama Fuchi saat mereka tiba di pulau. Tamiya memperhatikan bahwa Algojonya memiliki peralatan bedah. Fuchi menjelaskan bahwa klan Yamada juga ahli dalam membedah untuk membantu menghasilkan obat-obatan yang manjur. You are not to insult us again. Sure, if you say so. Just try not to get in my way. Wait a minute! Monster ikan itu kemudian menggunakan tinjunya untuk menyerang. Tetapi Gabimaru dengan mudah menghindar dan menendang kepala monster itu. Namun,
Makhluk itu mencengkeram kakinya dan membantingnya ke tanah. Gabimaru segera pulih, dan mengingat aturan dalam dunia shinobi, yang menyatakan bahwa seorang shinobi tidak boleh melawan musuh yang tidak dikenal. Gabimaru berpikir untuk mundur, tetapi makhluk itu tiba-tiba melilitnya, menghantam tubuhnya ke pohon sebelum melemparnya. Sagiri terkejut melihat Gabimaru terluka, dan berpikir bahwa mereka harus melarikan diri. Tetapi mereka segera menyadari belasan raksasa lain sedang mendekat ke arah mereka dari segala arah. Ingin bertahan hidup, Gabimaru mulai mengamuk, menggunakan ninjutsunya dan menghancurkan kepala seekor raksasa. Dia terus menyerang membantai raksasa lainnya. You have to survive, and escape this blood-soaked world. Just kill. Sementara Sagiri terkagum melihatnya. Berpikir tentang betapa berbahayanya serangan Gabimaru. Seekor raksasa tiba-tiba menyerang Sagiri dari belakang, yang mampu dia hindari. Tapi monster kelabang mencengkeramnya, membatasi pergerakannya. Dan seekor raksasa bersiap menghabisinya. Gabimaru dengan cepat memotong lengan raksasa itu, dan berhasil menyelamatkan Sagiri. Tapi itu membuatnya keluar dari mode mengamuknya. Monster ikan menyerang mereka dari belakang. Namun seorang algojo bernama Genji datang dan membunuh makhluk itu. Seorang ninja bernama Yuzuriha datang, terkesan dan memuji Gabimaru, karena membunuh para monster itu sendirian. Gabimaru bertanya maksud dan tujuan Yuzuriha. Dia pun mendekati Gabimaru, mencoba merayu untuk bekerja sama dengannya. Tapi Gabimaru mempitingnya, mengatakan rayuan tidak akan bekerja padanya. Yuzuriha mengaku dia hanya ingin mengetes Gabimaru, tapi dia serius tentang bekerja sama. Sagiri bertanya mengapa Yuzuriha bersama dengan dua orang algojo. Genji pun menjelaskan bahwa dia sebenarnya ditugaskan untuk mengawasi seorang penjahat lain, namun dibunuh oleh Yuzuriha. Oleh karena itu, Genji menyimpulkan bahwa satu algojo mungkin tidak dapat mengendalikan Yuzuriha. Dia pun memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Namun, Gabimaru merasa penjelasan Genji sedikit aneh, dan menyimpulkan bahwa dia pasti telah dirayu. Algojo lain memperkenalkan dirinya bernama Senta, dan Yuzuriha memberitahu tentang makhluk-makhluk aneh di pulau ini. Mengatakan bahwa menemukan ramuan itu adalah hal terpenting, tapi mereka tidak bisa terus maju tanpa sebuah rencana. Sagiri mengatakan pada Gabimaru bahwa tidak masalah bekerja sama dengan wanita itu, dan Yuzuriha pun memeluknya. Tapi Gabimaru mencapitnya lagi, mengungkapkan bahwa dia tidak bisa mempercayainya. Yuzuriha menggunakan kakinya untuk menarik Gabimaru, mengatakan Gabimaru tidak perlu mempercayainya. Karena pada akhirnya, mereka akan saling mengkhianati satu sama lain karena hanya satu dari mereka yang akan diampuni. Dia pun menyarankan agar mereka saling memanfaatkan satu sama lain untuk saat ini. Gabimaru mundur, dan bertanya bagaimana Yuzuriha bisa membantunya. Yuzuriha mengungkapkan bahwa dia mempunyai banyak informasi. Memberitahu bahwa makhluk paling bahaya di pulau ini yaitu kupu-kupu berwajah manusia yang mengandung halusinogen dan racun. Dia mengungkapkan bagaimana dia mendapatkan informasi itu. Mengatakan dia telah menguji berbagai serangga pada penjahat lain, yang akhirnya dia bunuh. Senta memberitahu tentang aksesoris yang dikenakan oleh para monster itu. Menyebutkan bahwa mereka bergaya seperti Buddha, di mana itu adalah hal yang aneh. Yuzuriha mengatakan bahwa masih banyak yang tidak mereka ketahui, jadi mereka harus bekerja sama untuk mempelajarinya lebih lanjut. Gabimaru mengatakan ingin mengetahui informasinya lebih banyak. Tetapi Gabimaru hanya setuju untuk bertarung bersama, tidak ingin bekerja sama sepenuhnya. Sagiri memperhatikan saat mereka mengobrol, memikirkan apa yang telah dia lakukan sejak tiba di pulau ini. Tapi dia tiba-tiba jatuh pingsan. Flashback, kita melihat seorang pria bernama Toma yang sebentar lagi akan menjadi seorang algojo. Aizen mengatakan padanya bahwa dia harus melewati tes terakhir dengan membunuh seorang penjahat. Memikirkan penjahat yang cocok untuknya. Toma mengatakan dia punya permintaan, dan dia pergi ke penjara saudaranya yaitu Chobei. Memberitahu Chobei bahwa dia tahu cara agar para hakim berhenti mengejar mereka. Kembali ke masa sekarang, kedua adik kakak itu terkejut melihat 3 ekor makhluk raksasa berdiri di hadapan mereka. Chobei segera menyerang, dan Toma mengungkapkan bahwa kekuatan kakaknya adalah dapat beradaptasi dengan cepat dalam situasi apapun. Kita mengetahui bahwa mereka berdua hidup dalam kemiskinan setelah orang tua mereka meninggal. Dan mereka diculik oleh para bandit. Saat bersama bandit, Chobei entah bagaimana mampu mengendalikan situasi, dan akhirnya menjadi raja para bandit. Chobei berhasil menebas seekor raksasa, tapi pisaunya patah.
Mereka berdua mencoba melarikan diri, tetapi seekor raksasa mencengkeram rambut Toma. Chobei pun kembali dan menghantam monster itu dengan kapak. Chobei terkena serangan di wajahnya, dan terlihat monster itu mengatakan bahwa pembunuhan adalah sebuah dosa. Makhluk lain mulai berbicara pada mereka, yang membuat Toma percaya bahwa mereka benar-benar sedang berada di neraka. Tapi Chobei mulai mencincang-cincang makhluk-makhluk aneh itu, dan dia berhasil mengalahkan mereka semua. Chobei berpikir bahwa ramuan itu pasti nyata karena ada monster yang menjaganya. Dia pun memutuskan untuk menghabisi semua orang di pulau itu dan mengambil ramuannya untuk mereka sendiri. Are you sure it'll be that easy? Huh? This island is dangerous. We may be survivors, but everyone we meet will be the same way. The threat here is simply so great that the weak will soon be weeded out. Sagiri mulai sadar, dan Genji memberitahu bahwa mereka aman di dalam gua. Dia memberitahu bahwa Sagiri telah terkena racun dari sisik kupu-kupu. Tapi Sagiri segera bangun, ingin kembali mengawasi Gabimaru. Dia meninggalkan gua, dan melihat Gabimaru yang sedang menyiapkan makan malam, sementara Senta menjahit pakaiannya yang robek. Saat makan malam, Gabimaru mengungkapkan bahwa dia telah melakukan pengintaian dan mempelajari sesuatu tentang tumbuhan di pulau ini. Mengatakan bahwa dia menemukan beberapa bunga yang memiliki wajah manusia, yang membuat mereka menduga bahwa orang-orang yang hilang, kini telah berubah menjadi tanaman di pulau ini. Gabimaru tidak dapat menemukan sesuatu yang nampak seperti petunjuk yang Shogun berikan pada mereka. Tapi Senta menyarankan agar mereka tidak terlalu bergantung pada ilustrasi tersebut, karena para lord tidak mengetahui banyak hal tentang pulau ini. Sagiri memperhatikan bahwa makhluk di pulau ini memiliki bagian tubuh hewan yang bergabung dengan bagian tubuh manusia. Senta menambahkan bahwa mereka mengenakan aksesoris-aksesoris keagamaan. Ia mengatakan bahwa monster-monster itu seperti dewa cacat. Mereka sangat mengerikan, namun mereka juga sangat bodoh. Too removed from reality to be natural, yet too artificial to be true incarnations of the divine. It's as though we've been thrown into some sort of half-formed mandala. Something so nonsensical that it's beyond our understanding. Kemudian, Genji menyuruh Sagiri untuk pulang, yakin Sagiri tidak cukup kuat untuk bertahan hidup di pulau ini. Namun, Senta berpikir perjalanan pulang tidak akan semudah itu, karena sebelumnya tidak ada orang yang kembali dari pulau ini dengan selamat. Di tempat lain, terlihat seorang algojo bernama Tenza, di mana ia mencoba melarikan diri dari pulau bersama Nurugai. Mereka menemukan sebuah kapal. Tapi saat mereka semakin dekat, mereka menyadari bahwa kapal itu telah hancur bersama dengan kapal-kapal lain di sekitarnya. Tenza berspekulasi bahwa semua kapal itu berusaha meninggalkan pulau, dan mereka mulai melihat makhluk yang bergerak di sekitar mereka. Tenza pun mencabut pedangnya, tetapi monster laut raksasa menyerang, memaksa mereka untuk melompat dari perahu. Mereka mendarat di sebuah kapal karam, dan semakin banyak tentakel muncul di sekitar mereka. Tenza menebas tentakel-tentakel itu sambil mencari kapal yang bisa mereka gunakan. Dan Nurugai bertanya-tanya apakah dia sedang dihukum. Nurugai ingat saat dia mengarahkan sekelompok samurai ke desanya. Dan para samurai itu akhirnya memusnahkan seluruh desanya. Tapi para samurai mengampuni Nurugai, berencana menggunakannya untuk menemukan desa lainnya. Saat dia dikurung, Tenza menemukannya. Menganggap Nurugai tidak bersalah, Tenza menunjukkannya tawaran pengampunan dari Shogun. Saat mereka berlari, mereka bertemu Kisho yang sudah berubah menjadi bunga. Tenza mencoba berbicara dengannya, tetapi monster tentakel langsung membelahnya menjadi dua. Tubuh Kisho mengingatkan Nurugai dengan kakeknya yang sudah meninggal. Dan hal ini membuatnya berlutut. Menyuruh Tenza untuk melarikan diri tanpa dirinya, di mana dia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian semua orang di desanya. Tenza melindunginya dari monster tentakel. Bertanya apakah Nurugai ingin mati. Dan Nurugai menyadari bahwa dia masih ingin hidup. Tenza pun memberinya pedang, dan mereka berjuang melewati monster tentakel, sehingga mereka pun sampai di sebuah perahu yang mereka gunakan untuk kembali ke pulau Shinsenkyo. Mereka menyadari arus laut menghalangi mereka pulang, dan monster laut nampaknya mengelilingi pulau itu. Mereka pun memutuskan bahwa mereka harus mengumpulkan lebih banyak kawan untuk bisa pulang. Anyway, we can think about it after we wash off all the blood and guts. Hey, wait. Nurugai-kun, don't take this the wrong way, but your figure is kind of,
girlish, you might say. Girlish? I am a girl. Really? How? Seriously? You're so chivalrous. I'm in love with you. Once we're back home, we should get married. I'm sorry. Anyway, let's move on. We need to make a game plan. Sementara itu, Genji menyuruh Sagiri untuk berlayar pulang. Tapi Senta berpikir bahwa mereka mungkin membutuhkan Sagiri jika Gabimaru lepas kendali. Melihat Gabimaru tampaknya mulai sedikit berubah setelah bertemu dengan Sagiri. Malam hari, Sagiri pergi menemui Gabimaru. Gabimaru bertanya apakah Sagiri sudah merasa baikan, tahu luka akibat racun serangga itu bekerja sangat cepat. Gabimaru mengungkapkan bahwa Sagiri membuatnya tenang, dan mengakui Sagiri lebih kuat darinya. Tapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada Sagiri. Namun, Gabimaru mengatakan bahwa pengalaman dapat membantunya menyadari kekuatannya. People never understand themselves nearly as well as they think they do. Not until they're forced to take action. We're all like that. Keesokan harinya, Sagiri memberitahu Genji bahwa dia tidak akan pulang. Genji pun mengeluarkan pedangnya, mencoba menakuti Sagiri. Tapi Sagiri langsung melucuti senjatanya. Genji mengambil pedangnya sambil menegur Sagiri. Namun, Rokurota tiba-tiba muncul di belakang Genji, dan dia pun dihantam oleh Rokurota. Saat masih kecil, Rokurota memiliki nafsu makan yang tak terpuaskan. Dan dia senang memainkan benda apapun dengan menggunakan tangannya. Namun, dia akhirnya menjadi gila karena nafsunya itu, sehingga memakan semua orang di desanya. Rokurota mulai mengincar Sagiri, tapi Gabimaru menendangnya menjauh. Rokurota bangkit kembali, dan Gabimaru menyadari Rokurota adalah orang yang berbahaya. Bingung bagaimana bisa tendangannya tidak menyakitinya. Gabimaru ingat bagaimana dia dilatih untuk menganalisis kemampuan musuh terlebih dahulu. Dia pun memutuskan untuk mengamati lawannya sebelum bertindak. Rokurota mencabut sebuah pohon, dan melemparkannya ke arah Gabimaru. Gabimaru menghindarinya, berpikir Rokurota lebih kuat darinya, sehingga dia pun meminta bantuan Yuzuriha. Tapi Yuzuriha mengatakan bahwa dia hanya bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi. Dan dia mulai menyemangati Gabimaru. Rokurota mengayunkan tinjunya dengan liar, dan Gabimaru menghindari serangannya. Yakin dia akan mati jika terkena pukulan yang sangat keras itu. Gabimaru mencoba melempar batu ke arah Rokurota, tetapi itu sama sekali tidak berpengaruh. Melihatnya, Gabimaru mengeluarkan selempang. Menggunakan ninjutsunya untuk membuat kain itu menjadi sekeras baja. Tetapi usahanya itu juga tidak efektif. Dia menggunakan teknik lain, tetapi tidak ada yang berhasil. Gabimaru mulai kebingungan bagaimana dia bisa mengalahkannya. Sagiri mencoba mengobati luka Genji, tetapi Genji menyuruhnya berhenti. Tahu dirinya sudah tidak bisa diselamatkan. Dia menyuruh Sagiri lari, tapi Sagiri menolak meninggalkannya. Menyuruh Genji untuk tidak menyerah. Hal ini membuat Genji menyadari bahwa Sagiri telah memilih jalan hidupnya. Dia pun memberi Sagiri pedangnya, menjelaskan bahwa katana adalah jiwa bagi seorang samurai. Genji ingin agar Sagiri membunuh manusia raksasa itu, di mana dia mulai menerima Sagiri sebagai algojo klan Yamada. Sementara itu, Gabimaru telah kehabisan akal. Berpikir satu-satunya cara untuk mengalahkan Rokurota adalah dengan menggunakan teknik apinya. Tapi dia sadar pertarungan jarak dekat terlalu beresiko. Namun tiba-tiba, jari Rokurota terputus. Di mana Sagiri terlihat bergabung dalam pertarungan. Gabimaru bersyukur Sagiri datang di saat yang tepat. Dan dia sadar bahwa mereka harus segera memenggal Rokurota. Tapi dia terlalu tinggi, sehingga Gabimaru menyuruh Sagiri untuk menyerang kakinya. Saat Gabimaru menepis serangan Rokurota, Sagiri menebas kakinya. Tapi itu tidak berpengaruh padanya. Dan Sagiri langsung mundur saat Rokurota mengayunkan tangannya. Sagiri menyadari dia telah mengacau karena terlalu agresif, yang membuat emosinya lepas. Rokurota mulai menyerang, dan Gabimaru berhasil menghindari serangannya. Tetapi dia menyadari kakinya terkilir. Sagiri menebas lengan Rokurota, tapi itu tidak berefek sama sekali. Sagiri menjelaskan bahwa dia harus menebas celah di antara tulang-tulang Rokurota untuk mendaratkan serangan yang mematikan. Jadi Rokurota harus membungkuk agar dia bisa memenggal lehernya. Namun Rokurota tiba-tiba menangis, mengeluarkan jeritan yang sangat kuat yang melemahkan indera pendengaran mereka. Saat itu juga, Rokurota menyerang sebelum Gabimaru sempat bereaksi. Membanting Gabimaru ke tanah dengan sangat keras. Gabimaru selamat dari serangan itu, tetapi dia berlutut lemas hingga batuk berdarah. Rokurota pun menerjang melancarkan serangan terakhir,
tapi Sagiri dengan cepat menghadang. Pada saat itu, Sagiri masuk ke mode super fokus. Dengan tenang dan anggun mampu menepis tinju yang sangat keras itu. Mengejutkan semua orang. Saat Sagiri bertarung, Senta mengungkapkan bahwa Sagiri adalah Algojo dengan peringkat terendah. Karena sebagai seorang wanita, Sagiri tidak cocok untuk memimpin klan mereka. Namun, dalam hal skill murni, para Algojo lain sebenarnya sadar bahwa Sagiri lebih hebat dibanding mereka. Rokurota tiba-tiba kehilangan pijakannya, dan Sagiri bersiap menghabisinya. Tapi Rokurota melompat menjauh. Gabimaru memiliki sebuah ide, di mana dia mulai menggunakan ninjutsu apinya untuk melemparkan proyektil api. Ascetic Blitz Mode! Ninpo Quilt of Thorns! Ascetic Blaze Mode! Ninpo Zephyr Weave! Membakar semua yang ada di sekitar mereka. Yuzuriha melarikan diri, mengetahui Gabimaru berencana untuk meracuni Rokurota dengan karbon monoksida dari asap. Rencananya bekerja, di mana Rokurota jatuh dan berlutut, kesulitan untuk bernapas. Dan Sagiri bersiap untuk melancarkan serangan terakhir. Rokurota mencoba melawan, tapi Gabimaru dengan cepat menahan tangannya ke tanah. Sagiri pun berhasil mengeksekusinya. Fiercely. Namun, tatapan mata Rokurota membuat Sagiri menyadari bahwa orang-orang telah salah paham tentang kehidupan Rokurota. Dia tidak sadar betapa kuatnya dirinya, sehingga secara tidak sengaja membunuh seluruh warga desa, padahal dia hanya ingin bermain. You must have been scared. I'm sorry. It's because I lack experience. But now everything's all right. You won't have to suffer any more hatred. Anyone who hated you is dead. And like them, I hope you rest in peace. Gabimaru mulai khawatir api itu akan menarik para monster untuk datang. Mereka pun segera meninggalkan area itu, meninggalkan mayat Genji terbakar dengan pepohonan. Mereka bersembunyi saat para raksasa menuju ke area kebakaran, dan Gabimaru menyarankan agar mereka pergi ke arah para monster itu berasal. Berpikir itu bisa membawa mereka ke tempat ramuan keabadian. Mereka bertemu kembali dengan Yuzuriha dan Senta, dan mereka terkejut melihat adanya sebuah desa di pulau ini. Sementara itu, Chobei dan Toma menjelajahi lebih dalam di hutan, di mana mereka bertemu dengan dua orang yang sedang bermesraan. Chobei bertanya apakah mereka adalah monster. Dan pria berambut kuning bernama Juva menjadi marah, karena mereka merusak moodnya. Gabimaru penasaran apakah penduduk desa itu ramah atau musuh mereka. Tapi dia melihat seorang gadis memata-matai mereka, sehingga dia pun mengejarnya. Gabimaru mendapatinya, melepaskan tudungnya, dan terkejut melihat dia adalah seorang anak kecil. Seekor monster pohon tiba-tiba menyerangnya, dan gadis itu melarikan diri. Gabimaru mengejarnya, yakin gadis itu tahu sesuatu tentang pulau ini. Dia menghindari serangan monster pohon dan menendangnya. Sagiri bergegas mengejarnya juga, dan menyerahkan monster itu pada Yuzuriha dan Senta untuk menanganinya. Yuzuriha melepas kacamata Senta, tidak ingin Senta melihat tekniknya. Dia mulai meminum sesuatu, menyebabkan cairan kental dan lengket keluar dari tubuhnya. This guy's on the weak side. It's a chance to test my skills. I gotta see if my ninjutsu works on monsters after all. Gabimaru mengejar gadis itu, meraih tangannya. Tapi gadis itu membantingnya ke tanah, yang mengejutkannya karena seorang anak kecil tidak seharusnya bisa melakukan gerakan seperti itu padanya. Sagiri mengejar gadis itu, mengatakan bahwa mereka hanya ingin berbicara. Dia pun berhenti, membiarkan Sagiri mendekatinya. Gadis itu tiba-tiba mencoba meninju Sagiri, tetapi Gabimaru menahan serangannya. Dia melihat bahwa kekuatan gadis itu berada di level yang lain, karena pukulan itu mampu membuatnya mundur beberapa langkah. Gabimaru mengatakan padanya bahwa dia dalam situasi putus asa. Dia pun menarik akar merambat, melilitkannya pada gadis itu, dan menggantungnya di udara. Gadis itu mulai menangis. Mereka pun melepaskannya, dan Sagiri menenangkannya. Yuzuriha akhirnya kembali, memberitahu bahwa dia telah berjuang keras untuk mengalahkan makhluk pohon itu. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Namun makhluk pohon memberitahu mereka untuk mengembalikan gadis itu. Menawarkan untuk membawa mereka ke desa, dan akan memberitahu tentang ramuan yang mereka cari. Yuzuriha tidak mempercayainya,
tetapi makhluk pohon menyebutkan bahwa ada pemandian di desa mereka, yang langsung membuat Yuzuriha berubah pikiran. Makhluk itu membawa mereka ke desa yang nampak seperti desa hantu, mengungkapkan bahwa desa ini sebenarnya tidak sehancur itu 1000 tahun lalu. Ia membawa mereka ke rumahnya. Yuzuriha mandi bersama Sagiri, dan monster itu menjamu para pria dengan buah-buahan segar. Gabimaru curiga dan bertanya tentang pulau dan ramuan itu. Mereka menikmati makanan, dan makhluk itu mengungkapkan bahwa pulau ini bernama Kotaku, yaitu pulau tempat tinggalnya para dewa. Monster itu mengkonfirmasi bahwa ramuan itu memang benar adanya, yaitu sebuah legenda yang dikenal sebagai Tan. Gabimaru bertanya tentang lokasinya. Monster itu pun menggambar 3 lingkaran di tanah, mengatakan mereka sekarang berada di lingkaran kedua. Dan ramuan itu berada di suatu tempat di tengah pulau, yang disebut sebagai Horai. Gabimaru meminta bukti keberadaan ramuan itu. Makhluk itu pun mengatakan bahwa mereka tidak akan meragukan ceritanya setelah mereka bertemu dengan Tencent, yang merupakan sesosok makhluk dengan paras yang cantik dan abadi. Kita melihat Chobei yang berhasil membelah Jufa menjadi 2. Tetapi tubuhnya beregenerasi dan pulih dengan sempurna. Makhluk pohon mengklaim bahwa Tencent benar-benar berada di level lain, menjelaskan bahwa tidak ada alasan untuk berbohong, karena mereka semua pada akhirnya akan dibunuh oleh Tencent. 2 bersaudara dikalahkan oleh Jufa, dan mereka dibuang ke dalam lubang, dipenuhi dengan manusia yang telah berubah menjadi bunga. Toma membantu kakaknya, di mana dia mulai sadar kembali. Dan makhluk pohon mengungkapkan bahwa sari kehidupan manusia yang berubah menjadi bunga, adalah sumber dari Tan, yang disebut sebagai Tao, dan para korban akan merasakan kebahagiaan abadi. Makhluk pohon memperkenalkan dirinya bernama Hoko, dan gadis kecil bernama Mei, mengungkapkan bahwa mereka telah tinggal di pulau ini selama berabad-abad. Setelah itu, Gabimaru dan Sagiri pergi ke kamar mandi, di mana mereka bertemu dengan Mei. Dia merasa takut pada awalnya, tetapi Gabimaru menenangkannya, mengatakan semua orang di desanya sering mandi bersama. Sagiri melihat bekas luka yang besar di tubuh Mei, dan Gabimaru mengingat kembali istrinya memberitahu tentang pentingnya istirahat yang cukup, sambil membantu membersihkan tubuhnya. Dia mengatakan pada Mei untuk tidak malu dengan bekas lukanya, karena wanita tercantik yang dia kenal juga memiliki bekas luka yang besar. Mengatakan penampilan itu tidaklah penting. Dan Sagiri terkejut mendengarnya. Saat mereka berjalan pulang, Gabimaru mengingat prioritasnya. Berpikir dia tidak punya waktu hanya untuk duduk dan mengobrol saja. Flashback, terlihat bahwa Tenza dibesarkan di sebuah daerah kumuh, dan orang tuanya tidak pernah memberikannya makanan yang cukup. Dia pun tidak punya pilihan selain mencuri untuk bisa bertahan hidup. Suatu hari, dia menabrak sekelompok pendekar berpedang yang kemudian merendahkannya. Dia pun akhirnya menghajar para pendekar itu. Tetapi para pendekar itu diselamatkan oleh seorang algojo bernama Shion. Kembali ke masa sekarang, Tenza sedang berjalan di pinggir pantai dengan Nurugai, di mana seorang Tencent bernama Zujin tiba-tiba muncul di dekat mereka. Dia berubah menjadi seorang pria, dan bertanya siapa yang bertanggung jawab atas monster-monster yang mati. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi Zujin langsung berada di depannya, menghempas Tenza dengan gelombang energi kuat. Nurugai menghindari serangannya, meloncat ke Tenza yang sedang terkapar. Saat Zujin berjalan ke arahnya, Tenza tiba-tiba menebas matanya. Namun matanya dengan cepat beregenerasi. Tenza memberitahu Nurugai bahwa mereka akan melarikan diri. Dia melancarkan combo serangan, membelah tubuh Zujin sebelum memberi sinyal untuk kabur. Saat mereka berlari, Zujin muncul di hadapan mereka sambil beregenerasi. Tetapi dari kejauhan, Shion tiba-tiba melemparkan pedangnya ke arah Zujin, memberi waktu bagi mereka berdua untuk melarikan diri. Terlihat bahwa meskipun mata Shion buta, ia dapat mengetahui posisi seseorang melalui indera keenamnya. Mereka pun berhasil melarikan diri. Dan kita mengetahui bahwa Shion adalah guru Tenza. Shion mengungkapkan bahwa dia berencana untuk pulang. Tetapi dia kesulitan menemukan arus yang mengarah keluar dari pulau ini. Shion mengatakan dia akhirnya menemukan arus yang mengarah keluar. Tetapi dia merasakan aura yang sangat kuat yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Sadar bahwa dia tidak bisa melewatinya jika hanya sendirian, dia memutuskan untuk mencari kawan. Tapi dia bertanya mengapa Tenza mau membantu Nurugai, dan mengungkapkan bahwa dia telah mengeksekusi penjahat yang mencoba merayunya. Tenza menjelaskan bahwa Nurugai tidak bersalah.
mengingatkan kembali saat Shion mau memungutnya dari jalanan. Sehingga dia pun juga percaya pada gadis itu. Shion memutuskan untuk mendengarkannya, dan memutuskan untuk membawa mereka ke arus yang dia temukan. Namun, Zujin tiba-tiba muncul di belakang mereka berdua. Shion menerjang menyelamatkan mereka, tapi lehernya tiba-tiba mengucurkan darah. Tenza mencoba menyerang Zujin, melancarkan combo tebasan yang sangat kuat. Tapi Zujin dengan mudah menghindari semua serangan itu, dan membalas dengan jentikan jarinya. Melesat dengan sangat cepat hingga menciptakan 4 lubang sekaligus di tubuhnya. Tenza mengingat kembali saat dia bersama Shion di dojo, di mana Shion mengungkapkan bahwa dia suka membantu orang saat dia memiliki waktu luang. Melihat potensi dalam diri Tenza, dia mengajari Tenza cara menggunakan pedang. Memberitahu bahwa skill berpedang akan membantu Tenza melindungi seseorang yang dia sayangi. Tenza berpikir dirinya tidak punya potensi, dan memutuskan untuk berhenti. Tetapi Shion mengatakan bahwa Tenza hanya boleh berhenti jika berhasil mendaratkan satu serangan padanya. Saat Tenza mencoba meninggalkan dojo, dia bertemu Aizen, yang mengajaknya jalan-jalan. Aizen membawanya ke pemakaman, di mana dia menunjukkan Tenza makam junior Shion yang bernama Taeshun. Dia juga kurang memiliki motivasi seperti Tenza, dan memutuskan untuk meninggalkan dojo. Tetapi dia akhirnya menjalani kehidupan kriminal karena dia kesulitan untuk menghidupi dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, Shion harus mengeksekusinya. Tetapi hal ini membuat Shion semakin bersemangat untuk membantu orang lain dan menjadi seorang guru yang baik. Aizen menyuruh Tenza untuk mendaratkan serangan pada Shion. Sehingga dia pun meminta Shion untuk bertanding dengannya. Dan meskipun Tenza terus kalah, dia menolak untuk menyerah. Dia akhirnya mendaratkan serangannya pada Shion, tetapi dia telah berubah pikiran. Ingin tetap tinggal di dojo bersama dengan gurunya. Tenza sadar dia sebentar lagi akan mati, tetapi dia akhirnya menemukan sesuatu yang ingin dia lindungi. Dia pun bangkit lagi, dan mulai menghantam Zujin dengan tinjunya. Dia mencoba melakukan semua yang dia bisa untuk membantu teman-temannya melarikan diri. Tetapi Zujin melepaskan ledakan energi yang kuat, membuat sebuah lubang besar di perutnya. Dia mencoba memberitahu Nurugai dan Shion untuk kabur, tetapi dia tidak bisa karena tenggorokannya telah rusak. Shion mengerti apa yang Tenza katakan, dan dia pun melarikan diri bersama Nurugai. Tenza terus menyerang Zujin, dan dia bertarung hingga nafas terakhirnya. Memberi waktu pada Shion untuk melarikan diri. Mereka berduka atas kematian Tenza, dan Shion bersumpah akan membalaskan dendamnya. Tenza gave up his life for us. I can't waste that. We were outmatched. That monster would have slaughtered all of us. We had to retreat. But I promise you this. We'll make sure they pay! Kembali di desa, Senta masih tidak mengerti dengan semua informasi yang telah mereka kumpulkan sejauh ini. Sagiri menyuruhnya untuk istirahat, tapi dia menolak. Malam hari, Gabimaru mengingat saran dari Senta yang memperingati bahwa akan berbahaya jika bertindak tanpa rencana, karena masih terlalu banyak misteri yang perlu mereka pecahkan. Namun, saat Senta tertidur pulas saat sedang ronda malam, Gabimaru mulai berjalan. Mencoba untuk pergi ke Horai, yaitu pusat lingkaran pulau ini. Dia terhenti saat mendengar suara-suara aneh. Dan dia sampai di suatu daerah yang penuh dengan pohon-pohon aneh, yang nampak sedang berdoa. Gabimaru pergi ke arah pohon-pohon itu menghadap, dan dia menemukan sebuah pintu raksasa. Yakin pintu itu dapat menuntunnya ke tempat ramuan keabadian. Namun sebelum Gabimaru membukanya, Zujin muncul di belakangnya dan menyuruh Gabimaru pergi. Gabimaru bertanya pada Zujin apakah dia bisa mengubah manusia menjadi ramuan. Zujin tiba-tiba mulai menerjang, namun Gabimaru langsung merespon, mematahkan lengannya. Dia melepaskan tendangan kuat, mematahkan leher Zujin. Tetapi kepalanya dengan cepat pulih kembali. Gabimaru menghindari serangan Zujin, membalasnya dengan tendangan berputar. Menggunakan ninjutsu api untuk membakar kepalanya. Kobaran api melahap tubuh Zujin, dan Gabimaru mengira dia telah memenangkan pertarungan. Tetapi Zujin tiba-tiba meninjunya, menghantamnya ke tembok. Oops, I killed another one. He'd have made good elixir if I kept him alive. Stupid question. Gabimaru mampu bertahan dari serangan kuat itu. Dan mereka melanjutkan pertempuran, sambil Gabimaru mengamati situasi.
bingung bagaimana dia bisa mengalahkan Tencent itu. Dia berhasil mendaratkan sebuah tendangan. Tapi tendangan itu terasa aneh, dan Zujin mulai batuk berdarah. Gabimaru bingung bagaimana bisa serangan itu melukainya. Zujin pun berubah ke wujud wanitanya, dan mulai menyerang melepaskan sebuah ledakan energi yang sangat kuat. Gabimaru bertekuk lutut, tapi dia bertekad untuk menyelesaikan misi ini apapun yang terjadi. Dia pun menahan serangan itu sambil berlari ke depan, memungkinkannya untuk menutup jarak. Mereka bertukar pukulan. I swear, I'll return to her alive! Even if it costs me my eyes and nose! Even if it kills me! I just have to destroy it faster than it can heal! Tidak ada satupun yang mundur, di mana Gabimaru berniat untuk menghancurkan Zujin sebelum dia bisa beregenerasi. Dan dia berhasil melampaui kekuatan seorang Tencent, hingga merobek tubuhnya dengan sangat brutal. Namun Zujin mulai tersenyum, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi monster bunga kembang sepatu raksasa. Dia mengeluarkan sihir petir, menghancurkan area di sekitarnya. Gabimaru selamat, dan mencoba melawan. Tapi dia tidak sebanding dengan sihir petir Zujin, dan tubuhnya mencapai batasnya. Monster itu terus menyerang, dan Gabimaru tiba-tiba bangun di sebuah kamar bersama istrinya. Mengira dia hanya bermimpi buruk. Tapi dia menyadari bahwa dia sedang berhalusinasi, dan sebentar lagi akan mati. Monster itu mencengkeram, dan mulai meremas Gabimaru sampai mati. Tapi Gabimaru ingat bagaimana seorang shinobi dilatih untuk memberikan kerusakan sebanyak mungkin sebelum mati. Dia pun mengeluarkan api dari dalam tubuhnya, membakar lengan monster itu sebelum dia jatuh ke tanah. Zujin bersiap untuk melancarkan serangan terakhirnya. Tetapi Mei tiba-tiba muncul menggunakan sihir perisainya, melindungi Gabimaru dan membantunya melarikan diri. Mei, what do you think you're doing? Keesokan paginya, Sagiri dan yang lain mencari Gabimaru dan Mei. Haku mengungkapkan bahwa ada 7 Tencent di pulau ini. Dan kita melihat mereka sedang berkumpul di suatu tempat, mendiskusikan betapa ganasnya perilaku manusia. Jufa menyalahkan Zujin karena gagal membunuh manusia-manusia itu, meledakkan kepalanya dan mengomentari performanya. Melihat bahwa Zujin telah menggunakan terlalu banyak tau, dan mengejeknya karena menggunakan transformasi raksasa hanya untuk melawan manusia. Pemimpin mereka bernama Rien, menghentikan Jufa, memberitahu Jufa bahwa mereka adalah keluarga, dan hanya dirinya yang boleh menghukum Zujin. Jufa melaporkan bahwa dia telah membuang 2 orang bersaudara ke dalam lubang. Yakin mereka seharusnya sudah berubah menjadi bunga. Tapi Rien berpikir bahwa manusia-manusia itu berbeda dari yang telah mereka hadapi sebelumnya. Dan terlihat kedua bersaudara Toma dan Chobei berhasil keluar dari lubang itu. Zujin berjanji akan membunuh Gabimaru. Mereka pun semua mulai bersulang, yang memulihkan wujud Zujin kembali ke bentuk manusia. Menurut legenda, ada seorang pertapa yang menguasai seni dengan mahir, dan menjadi dewa yang terbagi menjadi 7 bagian, yang sekarang dikenal sebagai Tencent. Haku menceritakan legenda itu kepada Sagiri dan yang lain, mengatakan bahwa ia mempelajarinya saat ia masih kecil, dan mengaku bahwa dia dulunya adalah manusia. Dia mengungkapkan bahwa semua orang di pulau ini adalah manusia yang hidup berumur panjang. Tetapi mereka menyadari bahwa meskipun umur mereka panjang, mereka mulai berubah menjadi pohon. Dan hal ini membuat mereka perlahan kehilangan kesadaran. Namun sebelum kesadaran mereka hilang sepenuhnya, mereka berbondong-bondong berkumpul di suatu tempat untuk memastikan jiwa mereka akan mencapai Horai setelah kematian. Yang menjelaskan mengapa ada banyak pohon yang berdoa di dekat Horai. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa Horai adalah tempat peristirahatan terakhir bagi jiwa setiap makhluk hidup. Tetapi para Tencent memiliki kuasa untuk menentukan apakah jiwa seseorang bisa masuk ke Horai. Sementara itu, Gabimaru sadar kembali. Dan dia mengingat pertarungannya dengan Zujin. Yakin pasti ada cara lain untuk mengalahkan Tencent itu. Dia menyadari mereka bukanlah seorang dewa, sehingga mereka pasti bisa dibunuh. Tetapi dia harus mempunyai sebuah rencana, sadar dia tidak bisa melakukannya sendirian. Fuchi dan Tamiya tiba-tiba datang, dan Tamiya melihat kondisi Gabimaru. Bertanya apakah ini adalah ajal Gabimaru. Mereka saling mengejek, bersiap untuk bertarung. Tapi Fuchi memberitahu Tamiya bahwa mereka harus fokus mengumpulkan informasi. Dia menghunuskan pedangnya, ingin menanyakan beberapa hal dari Gabimaru tanpa harus membunuhnya. Namun Gabimaru membungkuk di hadapan mereka, dan mengusulkan untuk bekerja sama.
Tamiya menguji Gabimaru, mengancam dan mencoba menebasnya. Tapi Gabimaru sama sekali tidak bergerak, sehingga mereka yakin Gabimaru tidak menipu mereka. Fuchi bertanya pada Gabimaru mengapa dia ingin bekerja sama. Gabimaru pun memberitahu tentang Tencent. Dan mereka terkejut mengetahui bahwa ada makhluk sekuat itu di pulau ini. Fuchi tidak mempercayainya, tetapi Tamiya setuju dengannya. Ingin melawan Tencent, dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak tertarik dengan pengampunan Shogun. Tamiya hanya ingin agar namanya tercatat dalam sejarah sebagai seorang pendekar yang mampu mengalahkan Tencent. Sementara Fuchi hanya tertarik dengan organ makhluk hidup, ingin membedah jasad Tencent. Mereka memutuskan untuk bekerja sama, dan Gabimaru memberitahu lebih banyak informasi tentang pulau ini. Namun Mei bangun dari pingsannya, dan Gabimaru terkejut melihat tubuh Mei yang tumbuh menjadi dewasa dalam waktu semalam. Dia memanggil nama Gabimaru, dan Gabimaru terkejut melihat Mei sekarang bisa berbicara. Gabimaru berterima kasih pada Mei karena telah menyelamatkan hidupnya. Bertanya apakah Mei juga seorang Tencent. Di tempat lain, Senta menyimpulkan bahwa sistem keagamaan di pulau ini adalah buatan manusia. Dia berpikir bahwa orang yang menciptakan pulau ini, ingin manusia yang telah berubah menjadi bunga bisa pulang. Dan yakin itu adalah petunjuk yang dapat membantu mereka menemukan ramuan keabadian dan keluar dari pulau ini. Mei mulai menjelaskan tentang Tao, di mana itu adalah kekuatan yang digunakan oleh Tencent. Tetapi Mei hanya bisa menjelaskannya secara ambigu, karena dia masih belum terbiasa berbicara. Di sisi lain, Haku menjelaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan oleh aliran Tao. Dan itu ada hubungannya dengan asal-usul alam semesta. Namun meskipun sudah dijelaskan, mereka masih merasa sulit untuk memahaminya. Nurugai mencoba menyergap Shion dari belakang, tapi Shion melucuti senjatanya, dan memasukkan pedangnya ke sarungnya. Berkata dia tidak akan pernah mau mengajari Nurugai cara menggunakan pedang. Nurugai memohon pada Shion untuk mengajarinya, karena dia tidak ingin melihat orang yang dia sayangi mati. Mendengar tekadnya, Shion memberitahu Nurugai bahwa semua benda di dunia ini menghasilkan suatu gelombang unik, yang ia gunakan untuk melihat dunia di sekelilingnya. Dia lanjut menjelaskan bahwa penggunaan gelombang itu juga mampu meningkatkan kemampuan fisik seseorang. Yang cukup mirip dengan perkataan Haku yang menjelaskan tentang manfaat dari menguasai Tao. Shion mengungkapkan bahwa cukup sulit untuk merasakan gelombang itu, karena seseorang harus berada dalam kondisi pikiran yang seimbang. Dia memberitahu Nurugai bahwa dia tidak menggunakan pedangnya dengan benar. Dia mulai mencabut pedangnya, menunjukkan cara menggunakan pedang. Pada saat itu, belasan monster muncul di sekitar mereka. Dan Shion bisa merasakan kehadiran mereka. Dia pun menghabisi para monster itu satu persatu, sambil memberikan tips cara bertarung pada Nurugai. Puluhan monster juga muncul mendekati Gabimaru. Tamiya pun mulai beraksi, membunuh semua monster sekaligus. Dia mengangkat Mei, menyuruh Mei untuk mengajarinya kekuatan Tao. Di mana terlihat semakin banyak monster yang mendekati mereka. Gabimaru mengamati monster-monster itu, dan dia melihat sesosok siluet di belakang para monster. Sementara itu, dua orang Tencent sedang mengobrol tentang manusia yang akan menyatu menjadi bunga setelah dibuang ke dalam lubang. Sehingga memungkinkan mereka memanen kekuatan atau tan para manusia dengan sempurna. Mereka berpikir lolos dari lubang itu adalah hal yang mustahil. Karena para manusia yang telah menjadi bunga akan menahan siapapun yang mencoba melarikan diri. Namun kita melihat Chobe yang berusaha keluar dari lubang itu. Di mana para manusia bunga mencoba menghentikannya. Namun dia terus maju, dan mereka berhasil naik ke permukaan. Chobe bertekad untuk membunuh Jufa, mengatakan bahwa kelemahannya adalah terletak di tubuh bagian bawah. Menunjukkan bahwa Jufa beregenerasi dari tubuh bagian bawahnya. Dia pun menyimpulkan untuk menargetkan area tubuh itu, dan Touma terkesan dengan skill Chobe dalam membaca situasi. Tiba-tiba seekor monster muncul, dan nampak ingin berdiskusi. Mengatakan bahwa dia mendapat perintah dari Tencent untuk menyelidiki mereka. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Doshi, mengatakan bahwa teman-temannya juga sedang mengintai manusia lain di pulau ini. Dia menjelaskan bahwa Doshi adalah tangan kanan para Tencent, karena mereka memiliki akal untuk berpikir. Doshi ingin agar Chobe dan Touma kembali ke lubang, sehingga Chobe pun mencoba menendangnya. Tetapi dia menghindar, dan membalas dengan tinjunya. Chobe mampu menahannya, meraih lengan Doshi itu, dan menggunakan kekuatan alaminya untuk mencabik monster itu. Tangannya tumbuh kembali, dan dia memanggil kawanan monster untuk membantunya. Touma dengan cepat menghabisi monster-monster itu, sementara Chobe melanjutkan pertarungannya. Doshi merasakan energi Tao dari tubuh Chobe saat menyerangnya.
namun berkata bahwa serangan dari seseorang yang tidak menguasai Tao adalah lawan yang mudah. Karena ia bisa langsung beregenerasi. Dia melihat adanya distorsi pada energi Tao milik Chobe. Melihat hal itu sebagai celah, dia pun menggorok leher Chobe hingga terjatuh ke tanah. Doshi merendahkan betapa lemahnya manusia. Dan dia berencana untuk menjatuhkan Chobe ke lubang. Tapi Chobe tiba-tiba melancarkan tinjunya ke wajah monster itu, dan bangkit kembali. Doshi bingung bagaimana bisa Chobe beregenerasi. Menduga Chobe telah memakan tanaman merambat saat di dalam lubang. Chobe mengungkapkan bahwa dia bisa merasakan sesuatu dari dalam tubuh Doshi. Dan berspekulasi bahwa itu adalah kunci untuk mengalahkan Tencent. Doshi langsung menyerang, berniat untuk menghabisi Chobe, tapi Chobe mampu menangkisnya. Serangan itu mematahkan lengannya, tapi Chobe dengan cepat mampu beregenerasi kembali. Mereka terus bertukar serangan, dan Chobe berhasil mendaratkan tinjuan yang sangat keras pada monster itu. Dia menyadari bahwa energi Tao milik Chobe terus berkembang, namun Chobe tidak tahu apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Monster itu menjelaskan bahwa Chobe telah berubah menjadi makhluk lain, dan bukan lagi manusia. Tapi Chobe merasa itu tidak masalah, mengatakan tidak ada sesuatu yang akan terus sama di dunia ini. Flashback saat Chobe dan Toma diambil oleh para bandit, mereka tidak yakin Chobe dan Toma bisa bergabung menjadi bandit karena latar belakangnya sebagai anak pejabat. Namun Chobe langsung mengiris matanya untuk mengambil hati mereka. Dan itulah bagaimana Chobe dan Toma bisa diterima menjadi anggota bandit. Chobe mengungkapkan bahwa dia sekarang bisa melihat energi di sekitar tubuh Doshi. Hal ini membuat sang Doshi takut, dan dia memanggil monster untuk membantunya. Tetapi Toma telah mengalahkan mereka semua. Monster itu mulai mengumpulkan energi Tao dengan tangannya, tapi Chobe langsung menghentikannya. Dia meniru teknik itu, menembus perut sang Doshi. Dia merasakan Tao Doshi, dan menyadari bahwa monster itu berada di ambang kematian. Dia pun mulai bertanya tentang Tencent. Pada saat itu, Toma menjadi khawatir melihat terdapat bercak di tubuh Chobe, yang nampak seperti tanaman merambat dan semakin menyebar. Terlihat bahwa tanda itu mirip dengan bekas luka di tubuh Mei. Tamiya mencoba mempelajari Tao saat bertarung, dan meminta saran dari Mei. Tetapi Mei mengatakan bahwa Tamiya salah melakukannya. Mereka mengamati Gabimaru yang sedang bertarung, dan Mei melihat Gabimaru juga tidak mengerti. Fuchi menganggap Mei sangat misterius, penasaran siapa Mei sebenarnya. Gabimaru mengingat saat Mei menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkannya. Dia pun menyimpulkan bahwa Mei bukan manusia biasa. Monster Doshi mengenali Mei, sehingga dia pun menyerang Tamiya. Tamiya berhasil menepisnya, tapi dia tidak bisa menghentikan monster itu mengambil Mei. Doshi mengatakan dia sedang mencari Mei. Mengungkapkan bahwa Mei diusir dari istana, dan menghilang dari Horai. Mereka sebenarnya dilarang mencari Mei, tetapi monster itu senang bisa menemukannya. Gabimaru bertanya apa yang terjadi, dan Doshi mengatakan bahwa Mei tidak pantas bersama dengan para manusia. Mengungkapkan bahwa Mei adalah makhluk yang memakan manusia, sama seperti Tencent. Monster itu memohon pada Mei untuk kembali ke Horai. Tapi Mei berbalik ke Gabimaru dengan ekspresi sedih di wajahnya. Gabimaru pun datang, mengatakan dia tidak ingin Mei menangis. Doshi lainnya muncul, dan mereka mulai memanggil monster kelabang dan kupu-kupu. Tamiya mencoba menyerang, tetapi dia langsung dihentikan oleh energi Tao. Doshi mulai menyerang, berhasil memukul mundur mereka. Gabimaru bertanya mengapa mereka sangat menginginkan Mei. Doshi pun menjelaskan bahwa Mei lah orang yang melatih Tao di istana. Mereka mengungkapkan ada 5 langkah untuk menguasai Tao. Dan yang paling penting adalah tahap kelima yang membutuhkan seorang partner, karena mereka akan bercocok tanam. Doshi menjelaskan bahwa semua hal di dunia ini memiliki energi yin dan yang, di mana kedua energi tersebut akan bersirkulasi ketika seorang pria dan wanita menyatu. Doshi menginginkan Mei karena dia memiliki kualitas energi yin sangat tinggi, yang berguna untuk memperedar energi yang para Doshi. Mereka juga mengungkapkan bahwa Mei adalah keturunan yang sama dengan Tencent. Tapi Mei sedikit lebih rendah, karena tidak seperti mereka, dia hanya memiliki energi yin. Itulah alasan mengapa dia diusir dari istana, sehingga para Doshi pun ingin menjadikan Mei sebagai partner mereka. Mereka meminta Mei untuk kembali, tetapi Gabimaru marah mendengarnya, menolak membiarkan mereka mengambil Mei. Para Doshi berubah menjadi monster raksasa, mirip seperti Tencent yang berubah menjadi monster bunga. Tamiya kesulitan melawan ribuan monster kupu-kupu, sementara Gabimaru mengeluarkan jutsu apinya untuk menghancurkan lengan Doshi. Monster itu melepaskan puluhan serangan Tao, yang berhasil dihindari Gabimaru,
meskipun dia tidak bisa melihat datangnya serangan itu. Mereka berdua mundur karena dikejar kupu-kupu, tapi Gabimaru menggunakan jutsu pernapasan api yang menciptakan kobaran tembok api. Gabimaru menyadari bahwa dia kini bisa merasakan energi Tao, walau itu terasa samar-samar. Tetapi dia ingin bisa merasakannya dengan lebih jelas. Pada saat itu, Fuchi memberitahu bahwa dia telah mengerti perkataan Mei. Menjelaskan bahwa pikiran mereka harus kuat dan lemah secara bersamaan untuk bisa merasakan Tao. Mei mulai menyentuh tangan Gabimaru, membantunya untuk merasakan Tao-nya sendiri. Fuchi lanjut dengan menjelaskan bahwa Tao membutuhkan suatu kondisi pikiran tertentu. Dan dia menyuruh Gabimaru untuk melemahkan pikirannya. Hal ini membingungkan pada awalnya, tapi Gabimaru ingat kembali momen saat dia bersama dengan Sagiri. Dan dia mulai memahami konsepnya. Dia bersiap menghadapi para monster, dan Mei melihat bahwa energi Tao milik Gabimaru sangat besar. Doshi menyerang dengan ledakan Tao-nya, tapi Gabimaru mampu dengan jelas melihat serangan itu datang. Menghindari semua serangan, dan dia berlari ke arah monster itu. Saat Gabimaru menutup jarak, Doshi mencoba memukulnya. Tapi Gabimaru menghindar, dan menyadari bahwa dia sekarang bisa memprediksi serangan dengan merasakan gerakan Tao seseorang. Monster itu melancarkan serangan lagi, tetapi Gabimaru menyentuh tinjunya. Meledakkan lengan monster itu, dan dia mendaratkan tendangan Tao pada kedua monster itu. Tamiya tidak ingin kalah, dia pun menyerang monster kelabang. Menebasnya menjadi dua, sementara Gabimaru membakar monster kupu-kupu. Sementara itu, Sagiri dan yang lain berhasil membuka gerbang raksasa. Memungkinkan mereka memasuki Horai. Namun seorang Tensen bernama Mudan tiba-tiba memenggal kepala Hoko. Tensen itu mengatakan bahwa mereka adalah manusia pertama yang bisa sampai di tempat ini. Yuzuriha menjadi takut, sehingga dia pun mulai melarikan diri. Tapi Mudan langsung menangkapnya, mengatakan dia hanya ingin bicara. Hoko memberitahu bahwa Mudan adalah seorang Tensen. Mudan mengungkapkan bahwa dia telah mempercepat transformasi Hoko, sehingga Hoko akan segera kehilangan kesadarannya. Hoko ingin jiwanya dipanggil ke Horai. Tetapi Mudan mengatakan padanya bahwa agama mereka sebenarnya adalah kebohongan, yang diciptakan hanya untuk menjaga ketertiban di pulau ini. Ia menjelaskan bahwa pulau ini merupakan tempat untuk melakukan eksperimen pada manusia. Dia mulai mengeluarkan Kyoshi, yang merupakan makhluk yang ia buat dengan menggunakan tubuh manusia. Mudan mengatakan tidak ada ramuan keabadian di pulau ini, dan mengungkapkan bahwa jika manusia mengonsumsi tan, mereka akan berubah menjadi pohon. Sama seperti Hoko dan penduduk desa lainnya. Mudan mengatakan perjalanan mereka telah berakhir, menyuruh mereka untuk pergi bersama Hoko. Tetapi Yuzuriha menggunakan jutsu pengganti. Menyerang dari belakang, dan memenggal kepala Mudan. Nimbo, substitution. Mereka mencoba melarikan diri, mengira ancamannya telah diatasi. Tapi Mudan dengan cepat beregenerasi, memerintahkan makhluk buatannya untuk menyerang, namun Yuzuriha berhasil menghindarinya. Terlihat bahwa Yuzuriha mulai merasakan sesuatu yang mirip dengan Tao, yang dikenal sebagai Chi. Namun dia masih belum menguasainya. Mudan mengajak Yuzuriha untuk menjadi partner latihan Tao-nya, dan dia melancarkan serangan Tao yang menghempas Sagiri. Dia mencoba menjelaskan tekniknya pada Yuzuriha, namun Senta menebasnya. Yuzuriha kemudian meminum cairan khusus, membuat tubuhnya mengeluarkan cairan lengket. Dia mengungkapkan bahwa ninjutsunya memungkinkannya untuk mengeluarkan cairan yang dia telan. Dan racun yang dia minum adalah racun ular. Dia menggunakan skillnya untuk mengikat Mudan, menggunakan racun untuk membakar kulitnya sebelum menebasnya menjadi beberapa potongan. Namun Mudan beregenerasi, dan dia memuji kemampuan Yuzuriha. Melihat Yuzuriha mampu menggunakan energi Tao. Tetapi dia mengatakan bahwa Yuzuriha masih harus banyak belajar. Senta dan Yuzuriha menyerang, tapi Mudan dengan santai menghindari serangan mereka. Meraih kaki Yuzuriha dan mendorong Senta mundur. Hoko memberitahu Sagiri tentang kelemahan Tensen, di mana Mudan sedang menjelaskan Tao pada Yuzuriha. Tapi Sagiri tiba-tiba menyela, memaksa Mudan untuk menjauh. Mudan melihat bahwa Sagiri memiliki sedikit energi Tao, yakin Sagiri tidak bisa melakukan apa-apa padanya. Tapi Sagiri melemparkan pedangnya ke area perut Mudan, dan Sagiri berhasil melukainya. Terlihat bahwa sumber Tao seseorang terletak di area pusar, sehingga itu menjadi kelemahan bagi para Tensen. Namun, serangan itu masih tidak ada apa-apanya bagi Mudan. Mengatakan Sagiri belum menguasai energi Tao. Tapi Sagiri tetap tenang, dan dia tiba-tiba memancarkan energi Tao yang kuat.
mengayunkan tebasan yang menyayat wajah Mudan. Lukanya tidak beregenerasi, dan ternyata Sagiri selama ini mampu merasakan energi Tao seseorang. Mudan seketika menyerang Sagiri, tetapi Yuzuriha berhasil menahannya. Sagiri bersiap untuk menebasnya, namun Mudan menghempas Sagiri dan memerintahkan para Kyoshi untuk melawan Yuzuriha. Tapi Senta dengan sigap mengalahkannya. Sagiri terus menyerang, tapi Mudan mampu menghindarinya. Senta pun memotong anggota tubuhnya, memberi Sagiri kesempatan. Namun, Mudan terbang ke langit, dan dia mengebom mereka dengan energi Tao. By manipulating the Tao in the atmosphere, one can even gain the ability to walk on air. Though I realize... To those who don't understand, I surely must seem like a god. Senjutsu, Tin Splinter. Sagiri berlindung, menyadari tubuhnya sudah mencapai batas. Tetapi Yuzuriha menyuruhnya untuk tidak menyerah, meyakinkan Sagiri bahwa dia bisa membunuh Tensen itu. Yuzuriha membungkus cairan racun ular di kaki Mudan, tapi Mudan membombardirnya dengan Tao. Yuzuriha bertahan sekuat tenaga sebelum membantingnya ke tanah. Mudan bangkit kembali, tetapi Senta menusuknya dari belakang, membatasi pergerakannya. Dan Sagiri mulai berlari untuk menghabisinya. Dia menebas perut Mudan, membuatnya terjatuh ke tanah. Mudan berhasil dikalahkan. Tetapi Sagiri merasa putus asa, mengetahui ramuan keabadian tidak ada. Flashback, terlihat bahwa Senta sebenarnya tidak ingin menjadi seorang Algojo. Tetapi keluarganya memaksanya untuk menjadi Algojo. Dia mulai mempelajari ilmu agama untuk mentolerir pembunuhan terhadap manusia. Dan dia pun mendapat pujian karena hal itu, hingga memungkinkannya untuk naik peringkat dengan mudah. Namun sejak bertemu Yuzuriha, Senta merasa cemburu melihat betapa bebasnya Yuzuriha dalam setiap tindakannya. Dan Senta mulai mengaguminya. Di tempat lain, Gabimaru berdiri di atas mayat para doshi. Berpikir dia masih perlu belajar untuk menguasai penggunaan Tao. Dia bertanya mengapa Mei mengikutinya. Tetapi tiba-tiba darah mengalir dari hidungnya, dan dia pun jatuh pingsan. Yuzuriha melihat bunga aneh yang tumbuh di dekat mereka. Saat dia menunjuknya, bunga itu tiba-tiba menyerang. Senta langsung melompat melindunginya, dan dia mulai bermimpi sedang menggambar lukisan Yuzuriha, di mana dia merasakan kebahagiaan abadi. Jarum itu secara instan mengubahnya menjadi bunga. Dan monster bunga mawar raksasa muncul di hadapan mereka. Mudan ternyata masih hidup, dan mengalami transformasi total. Mudan mulai menyerang dengan bunganya. Tetapi Shion tiba-tiba datang dan menyelamatkan mereka tepat waktu. Shion menyuruh Nurugai untuk membantu mereka pergi, sementara dia bersiap untuk melawan monster itu. Mengenali Mudan sebagai seorang Tensen, Shion nampaknya telah mengetahui tentang Tao dengan merasakan gelombang energinya. Dan dia berpikir dia bisa membunuh Mudan dengan memotong gelombang Tao-nya. Nurugai memotong akar bunga yang mengubah Senta. Dan tampaknya mampu memperlambat transformasinya. Sagiri bertanya apa yang bisa mereka lakukan untuknya. Dan Yuzuriha memutuskan untuk mencoba menyembuhkannya. Sementara itu, Shion bertarung melawan Mudan, dan dia bahkan berhasil menjatuhkannya. Yuzuriha terkejut melihat Shion sangat kuat, dan Sagiri dapat melihat bahwa Mudan tidak mampu menyembuhkan dirinya. Namun Shion juga terkena beberapa jarum saat menyerang, dan bunga-bunga mulai mekar di tubuhnya. Dia langsung memotong semua bunga itu. Tetapi Sagiri berpikir Shion telah kehilangan terlalu banyak darah. Sagiri ingin membantunya, sehingga Nurugai pun menyarankan agar mereka semua menyerang bersama. Tetapi Yuzuriha berkata bahwa dia telah kehabisan tenaganya. Nurugai tiba-tiba memeluknya, dan juga memeluk Sagiri. Mereka pun bingung apa yang sedang Nurugai lakukan. Nurugai mengatakan bahwa dia biasa melakukannya pada kakeknya untuk memberikan energi. Dan dia juga telah mencobanya pada Shion, yang membantu memulihkan energi dan lukanya lebih cepat. Sagiri berpikir hal itu mungkin ada hubungannya dengan Tao. Tetapi mereka segera pergi untuk membantu Shion. Sagiri memberitahu Shion tentang titik lemah Tensen berada di area pusarnya. Tetapi Shion melihat bahwa monster itu memiliki dua tubuh. Dan jika dia tergores oleh jarum bunga itu lagi, maka akan berakibat fatal untuknya. Sagiri mengungkapkan bahwa mereka melumuri diri mereka dengan lendir Yuzuriha, yang mampu menahan goresan jarum dan memperlambat pertumbuhan bunga.
Sagiri dan Nurugai pun berencana menjadi umpan untuk membuka peluang bagi Shion. Namun tiba-tiba Mudan muncul di belakang Nurugai, dan Sagiri melindunginya. Memotong akar merambat monster itu. Shion terkesan dengan kemampuan Sagiri yang bisa merasakan gelombang Tao. Dan dia mampu menggunakannya untuk memprediksi serangan Mudan. Shion bersiap untuk menyerang, tetapi Mudan mulai menembakkan puluhan laser energi padanya. Sagiri dan Nurugai memotong beberapa akarnya, dan Shion segera mengambil kesempatan itu untuk memotong salah satu kaki Mudan. Regenerasi Mudan menjadi lebih lambat, dan Sagiri yakin mereka akan menang. Tapi dia sudah mencapai batasnya. Mudan bangkit kembali, melepaskan energi Tao ke mereka semua. Tapi Shion terus menyerang ke depan, mengingat saat dia terpaksa harus meninggalkan Tenza. Dia menolak untuk melarikan diri lagi, di mana Sagiri dan Nurugai berhasil menahan tangan Mudan. Shion pun mulai mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam pedangnya. Tetapi saat dia akan menebas pedangnya, dia bertanya-tanya apakah pusarnya benar-benar kelemahan monster itu. Karena dia tidak merasakan adanya gelombang energi Tao yang terpancar dari area itu. Dia tidak punya waktu lagi, dan Senta pun tiba-tiba memberitahu Shion bahwa kelemahan monster itu terletak di tengah bunga. Karena di sanalah semua nutrisi bunga berada. Shion menebasnya, sehingga dia pun berhasil mengalahkan Mudan tepat waktu. Oh, beautiful. A man prepared to die, trapped between life and death. I could never attain such perfect yin and yang. If only I could show this to Rian. I've waited 1,000 years. Thank you. Sagiri bergegas untuk memeriksa Senta, tetapi Yuzuriha mengatakan waktunya sudah tidak lama lagi. Yuzuriha mengatakan bahwa dia hanya mempunyai satu obat penawar. Tetapi dia berpikir akan lebih baik jika obat itu digunakan pada Shion. Sagiri tidak menerimanya, tetapi Yuzuriha mengatakan bahwa shinobi hanya bertindak secara realistis. Dan memberitahu bahwa Senta tidak akan selamat. Yuzuriha menyuruh Senta untuk jujur pada dirinya sendiri di saat-saat terakhirnya. Dan Senta pun membayangkan berada di pelukan orang yang dia kagumi sebelum akhirnya dia meninggal. Setelah itu, mereka bingung apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Sagiri tidak ingin kehilangan lebih banyak korban lagi. Dan sudah tidak lagi menganggap mereka sebagai penjahat dan algojo. Tetapi dia memutuskan untuk melakukan apapun yang dia bisa. Sehingga mereka semua bisa kembali hidup-hidup. Sementara itu, Gabimaru terbangun dari tidurnya dan merasa gelisah. Tamiya menyuruhnya untuk tenang. Dan Gabimaru bertanya di mana mereka berada. Fuchi menjelaskan bahwa mereka menemukan sebuah gua di tengah lembah. Dan nampaknya Gabimaru telah kehilangan ingatannya. Sagiri dan yang lain terus bergerak, dan mereka terkejut menemukan beberapa patung dan kuil. Mereka memutuskan beristirahat di salah satu bangunan. Dan Yuzuriha menemukan beberapa pakaian layak untuk mereka. Shion mempelajari informasi yang telah mereka dapatkan sejauh ini. Dia melihat bahwa energi Tao itu adalah kekuatan yang dimiliki setiap orang. Dan menguasainya akan memungkinkan seseorang mencapai kekuatan manusia super. Tetapi Shion mengatakan bahwa mereka harus berhati-hati menggunakannya, karena Tao adalah kehidupan mereka sendiri. Dan jika mereka menggunakannya terlalu banyak, hal itu dapat menyebabkan perubahan fisik dan mental. Atau bahkan mempengaruhi ingatan dan kesadaran mereka. Dan dalam kasus terburuk, penggunaan Tao secara berlebihan akan menyebabkan kematian. Yuzuriha bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang, sejak ramuan keabadian itu tidak ada. Sementara Shogun tidak memperbolehkan mereka kembali tanpa ramuan itu. Tetapi Sagiri mengatakan bahwa Gabimaru memberitahunya ramuan itu memang benar adanya. Karena kepala desa Gabimaru adalah seorang shinobi abadi. Namun, Yuzuriha berpikir itu mungkin saja hanya ilusi. Karena para shinobi sering menggunakannya untuk mencuci otak dan mengendalikan anak-anak ketika mereka masih kecil. Mengatakan bahwa shinobi di desanya juga melakukan hal yang sama. Yuzuriha juga merasa cerita tentang istri Gabimaru itu sedikit aneh, karena shinobi sebenarnya hanya dijadikan sebagai pion.
Yuzuriha berpikir istri Gabimaru itu mungkin tidak ada, dan bisa saja istrinya itu hanyalah salah satu ilusi yang diciptakan kepala desanya. Ilusi yang digunakan untuk memotivasinya. Terlihat Gabimaru telah kehilangan ingatannya sepenuhnya. Hanya mengingat bahwa dia adalah Gabimaru si hampa. Dia berpura-pura normal di depan 3 orang lainnya untuk mendapatkan informasi di mana dia berada. Mei bertanya apakah Gabimaru baik-baik saja. Gabimaru berkata bahwa dia baik-baik saja, tetapi Mei bisa merasakan distorsi pada energi Tao milik Gabimaru. Terlihat Sagiri sedang berjaga di malam hari. Dan Shion datang menemaninya. Sagiri berpikir tentang semua orang yang telah mati. Dan dia merasa khawatir pada Gabimaru. Shion bertanya apakah Sagiri menyukainya. Tapi Sagiri merasa sedih karena Gabimaru telah berjuang sangat keras untuk bertemu kembali dengan istrinya, tapi istrinya itu mungkin saja tidak ada. Meskipun Gabimaru seorang pembunuh, Sagiri tidak menganggapnya sebagai orang jahat. Dia pun berharap agar Gabimaru bisa bersatu kembali dengan istrinya. Itulah dia guys, rekap anime dari Hell Paradise. Kita bisa petik hal positif dari Sagiri. Yaitu walaupun dia adalah seorang algojo yang diremehkan karena dia adalah seorang wanita, dia terus berusaha dan berjuang untuk membuktikan bahwa dia memang pantas menjadi algojo terbaik dari klan Yamada.